Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar materi farmakologi, yaitu materi tentang obat pada saluran pernafasan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sebelum kita masuk ke obat pada saluran pernafasan, kita ulangi dulu anatomi saluran pernafasan. Saluran pernafasan atau pada sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau sebuah saluran. Sistem pernafasan ini dimulai dari hidung sampai dengan paru-paru. Hidung yang merupakan saluran udara pertama kali udara masuk dan sangat terbuka, sehingga hidung merupakan sasaran utama untuk kuman yang berterbangan di udara untuk masuk dan menimbulkan infeksi atau peradangan. Obat pada saluran sistem pernafasan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu obat untuk terapi rinitis. Apa itu rinitis? Rinitis adalah radang atau infeksi yang terjadi pada membran mukosa hidung, ditandai dengan gejala seperti bersin, gatal, hidung berlendir, dan hidung tersumbat atau kongesti. Rinitis dapat terjadi karena menghirup alergen. Alergen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alergi, seperti debu, bulu binatang, menghirup serbuk sari bunga, kemudian menghirup asap rokok, ataupun polutan. Terapi rinitis yang utama adalah pemberian obat antihistamin secara oral yang dikombinasikan dengan dikongestan. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah obat dengan efek antagonis terhadap histamin, atau biasa dikenal dengan obat anti-alergi. Antihistamin ini dipergunakan untuk terapi simptomatik terhadap reaksi alergi atau keadaan lain disertai dengan pelepasan histamin yang berlebih. Pada garis besarnya, antihistamin ini dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu golongan yang menghambat reseptor H1 dan golongan yang menghambat reseptor H2. Menghambat reseptor H1 atau biasa dikenal dengan H1 blockers atau antihistaminika klasik. Fungsinya untuk mengantagonir histamin dengan jalan memblok reseptor H1 yang ada di otot licin dari dinding pembuluh, ada di bronki, dan di saluran cerna, kandung kemih, dan rahim. Begitu pula melawan efek histamin di kapiler dan ujung saraf. Yang kedua, golongan menghambat reseptor H2 atau H2 blockers, biasa disebut dengan penghambat asma. Obat ini menghambat secara efektif pengeluaran asam lambung yang meningkat akibat histamin, dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung. Efek dari H2 blockers ini berkurangnya hipersekresi asam klorida atau berkurangnya pengeluaran asam klorida yang berlebih, juga mengurangi vasodilatasi dan tekanan darah. Senyawa ini banyak digunakan pada terapi pasien dengan masalah pencernaan seperti tukak lambung, tukak usus, guna mengurangi pengeluaran HCl dan pepsin, juga sebagai zat pelindung tambahan pada terapi dengan terapi kortikosteroid. Apa efek samping atau reaksi yang merugikan dari antihistamin? Yang pertama adalah reaksi mengantuk, kemudian pusing, letih, gangguan koordinasi, ada ruam kulit, gejala-gejala antikolinergik seperti mulut kering, pandangan kabur, retensi urin atau urin menumpuk, dan terjadi palpitasi. Apa saja obat antihistamin untuk pengobatan rinitis? Di sini sudah dijelaskan dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah obat diphenhydramine. Dosis pada orang dewasa yaitu pemberian secara oral 25-50 mg setiap 4-6 jam per hari. Untuk penggunaan IM atau intramuskular atau intravena diberikan dosis tunggal yaitu 10-50 mg. Pertimbangan dan pemakaian diphenhydramine ini adalah untuk pasien dengan alergi rinitis, untuk pasien dengan munculnya urtikaria atau gatal-gatal atau ruam kulit, dan bisa dipakai sebagai antitusif. Fungsinya menekan sistem saraf pusat apabila diminum bersama alkohol, narkotik, hipnotik, dan barbiturat atau golongan obat-obat narkotika. Antihistamin pengobatan rinitis yang kedua yaitu chlorpheniramine maleat.
Dosis dewasa pemberian oral yaitu 2-4 mg setiap 4-6 jam. Pada anak-anak, setiap 4-6 jam diberikan 2 mg pada usia 6-12 tahun. Pada anak usia 2-6 tahun diberikan 1 mg setiap 4-6 jam. Chlorpheniramine maleat ini fungsinya untuk mengatasi alergi, salah satunya termasuk rinitis karena alergi. Yang kedua, yaitu dekongestan. Obat ini menyebabkan konstriksi arteriol di mukosa hidung sehingga mengurangi infiltrasi cairan dari pembuluh darah ke jaringan sekitar yang menyebabkan bengkak atau ödem. Dekongestan ini menyebabkan relaksasi bronkus sehingga mengurangi gangguan aspirasi udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dekongestan sering diberikan melalui aerosol untuk memperpendek onset dan mengurangi efek samping sistemik. Aerosol berarti biasa diberikan secara penguapan. Kalau diberikan melalui oral, efeknya akan panjang tetapi dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti peningkatan tekanan darah, hipertensi, dan peningkatan denyut jantung. Kombinasi antihistamin hanya boleh diberikan dengan beberapa hari untuk mengurangi fenomena rebound kongesti jika pemberian obat dihentikan. Efek samping dan reaksi yang merugikan dari dekongestan yang pertama adalah meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan gula darah. Jadi obat dekongestan ini merupakan kontraindikasi atau tidak diperbolehkan bagi penderita tekanan darah tinggi, diabetes mellitus maupun hipertiroid. Apa saja jenis obat dekongestan sesuai dalam tabel ini? Yang pertama adalah efedrin. Dosisnya oral 25-50 mg diberikan 3-4 kali per hari yang menyebabkan vasokonstriksi selaput lendir hidung. Kemudian fenilpropanolamin, pemberian oral sebanyak 25-50 mg 3-4 kali per hari. Diberikan pada pasien rinitis atau memberikan efek terhadap sistem saraf pusat yang tidak sebanyak atau separah efedrin. Memiliki efek samping menyebabkan sakit kepala dan hipertensi yang sementara. Berikutnya jenis dekongestan pseudoefedrin. Ya, ini yang sering kita konsumsi kalau misalnya kita sedang mengalami kondisi masalah di sistem saluran pernafasan. Pemberiannya secara oral yaitu 60 mg setiap 4-6 jam. Penggunaannya untuk pasien rinitis. Kemudian efek sampingnya hipertensi tidak sebanyak seperti efek samping yang ditimbulkan oleh efedrin. Berikutnya oxymetazoline HCl. Pemberiannya ini pada dewasa dan anak usia lebih dari 6 tahun diberikan 0,05% secara tetes atau spray yaitu sebanyak 1-2 tetes setiap hidung 4 kali sehari. Pada anak-anak usia 2-5 tahun diberikan drop atau tetes sebanyak 2-3 tetes 2 kali sehari dengan volume 0,025%. Oxymetazoline ini penggunaannya memiliki efek samping akan menyebabkan rebound kongesti atau penyumbatan yang kembali lagi terjadi setelah pemakaian oxymetazoline HCl sehingga boleh dipergunakan hanya 3-5 hari penggunaannya. Jenis yang kedua, setelah obat saluran pernafasan setelah pasien rinitis juga memiliki jenis yaitu sebagai bronkodilator atau obat yang berkhasiat melebarkan bronkus. Ya. Jenis bronkodilator ini dibagi menjadi dua, yaitu epinefrin beta 2 adrenergic dan derivat metilsantin atau biasa dikenal dengan istilah santin. Epinefrin dan beta 2 adrenergic di sini secara simptomatis. Efedrin diberikan secara SC atau subkutan 0,1-0,5 mg atau mililiter dan pada anak diberikan 0,01 mg dan secara inhalasi diberikan 1-2 kali semprotan. Dari perbandingan larutan dengan PZ 1:1000. Pemakaian epinefrin ini untuk bronkokonstriksi akut. Ya.
dan sering dipakai sebagai nebulizer atau diberikan secara nebul. Efek samping dan reaksi yang merugikan dari epinefrin yaitu tremor, kemudian hipertensi, takikardi, peningkatan denyut jantung, disritmia atau gangguan irama jantung, dan angina, nyeri dada. Berikutnya bronkodilator adrenergik beta oral dan hidung. Jenisnya adalah isoproterenol atau dikenal dengan isuprel. Diberikan secara inhalasi pada dewasa atau bisa diberikan secara sublingual 10-20 mg setiap 6-8 jam. Memiliki efek samping yaitu peningkatan denyut jantung. Epinefrin ini memiliki efek samping dan reaksi yang merugikan, yaitu tremor, hipertensi, takikardi, jantung berdebar, disritmia, dan angina, seperti yang ada dalam tabel. Berikutnya, santin. Santin di sini meliputi teofilin, aminofilin, dan kafein. Santin berfungsi untuk merangsang saraf pusat dan sistem pernafasan, mendilatasi pembuluh pulmonal dan koronaria. Santin ini memiliki efek terhadap respirasi dan pembuluh pulmonar sehingga santin ini dipakai untuk mengobati asma. Efek samping dan reaksi yang merugikan dari santin yaitu mual, muntah, nyeri lambung karena terjadi peningkatan sekresi asam lambung atau HCl. Kemudian terjadi perdarahan usus, disritmia, palpitasi atau jantung berdebar, kemudian hipotensi berat, terjadi hiperrefleks dan kejang. Apa saja preparat dari teofilin? Yang pertama adalah aminofilin. Aminofilin ini diberikan secara IV dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan. Untuk oral diberikan 200-300 mg setiap 6-8 jam. Untuk pemberian IV, obat harus diencerkan atau dioplos dengan cairan larutan untuk pengencer obat. Kemudian teofilin diberikan oral 100-200 mg setiap 6-12 jam atau diberikan 1-3 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam. Efek samping dari teofilin ini meningkatkan bronkodilatasi untuk asma dan PPOK. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet time release, cairan, eliksir, suspensi, dan kombinasi dengan obat-obat lain. Efek samping yang merugikan bisa terjadi gangguan sistem GI tract atau sistem pencernaan, hipotensi, dan kejang. Pada pemberian dosis 20 ml per mililiter menyebabkan kondisi hiperglikemia atau peningkatan gula darah pada darah. Obat saluran pernafasan yang berikutnya yaitu mukolitik dan ekspektoran. Mukolitik dan ekspektoran ini bertujuan untuk mengurangi kekentalan mukus atau lendir di saluran nafas agar memudahkan kita mengeluarkan lendir, termasuk dalam kasus infeksi tenggorokan dan dada seperti ISPA. Disebut juga sebagai obat batuk untuk batuk yang berlendir. Apa saja jenis mukolitik dan ekspektoran? Yang pertama yaitu kalium iodida. Iodida ini menstimulasi sekresi mukus di cabang tenggorokan dan mencairkan mukus atau mencairkan lendir. Tetapi sebagai obat batuk hampir tidak efektif karena memiliki efek samping kuat yaitu berupa gangguan tiroid, stroma, urtikaria atau ruam, dan hiperkalemia atau peningkatan kalium pada darah. Dosis yang diberikan pada kondisi batuk yaitu oral 3 kali sehari 0,5-1 gram. Maksimal pemberian kalium iodida ini adalah 6 gram sehari. Berikutnya amonium klorida. Amonium klorida ini memiliki sifat diuresis atau mengeluarkan cairan yang lemah yang menyebabkan kondisi asidosis. Amonium klorida ini digunakan dalam sediaan sirup batuk, misalnya obat batuk hitam atau OBH. Efek samping yang terjadi kemungkinan apabila dosis diberikan secara berlebihan akan menyebabkan kondisi asidosis dan gangguan lambung seperti mual dan muntah.
Dosis oral diberikan 3 kali sehari 100 sampai 150 mg, maksimal pemberian 3 gram sehari. Kemudian minyak atsiri atau minyak terbang. Minyak atsiri ini berupa minyak kayu putih, minyak permen, dan minyak adas. Minyak kayu putih, minyak permen, dan adas atau minyak atsiri ini berkhasiat merangsang pengeluaran dahak atau menstimulasi sekresi dahak dan bersifat bakteriostatik yang lemah. Dengan sifat itu, minyak atsiri ini digunakan dalam sirup obat batuk dan obat sebagai inhalasi uap atau dihirup, yaitu pemberiannya 10 tetes dalam 1 liter air hangat. Sehingga pemberian minyak atsiri ini lebih efektif kalau pemberiannya diberikan secara inhalasi, yaitu dihirup uap air dari minyak atsirinya. Jadi bisa dipergunakan kalau misalnya kita dalam kondisi batuk yang berdahak. Misalnya saat kita tidur, kemudian kita siapkan 1 liter air hangat dalam kamar, kemudian kita beri tetesan minyak kayu putih atau atsiri 10 tetes, kemudian kita pergunakan saat dalam kondisi bertidur, sehingga bisa menstimulasi atau merangsang pengeluaran dahak atau sekresi, sehingga tidur kita bisa lebih nyaman. Berikutnya Succus liquirity atau obat batuk hitam. Obat ini banyak digunakan sebagai salah satu komponen dari sediaan obat batuk hitam atau OBH, yaitu obat batuk yang digunakan untuk mempermudah pengeluaran dahak. Efek samping pada dosis lebih tinggi dari 3 gram sehari bisa berupa nyeri kepala, edem, dan gangguan keseimbangan elektrolit, dan hipernatremia atau kelebihan natrium dalam darah. Sehingga dosis yang diberikan untuk OBH adalah 1-3 gram sehari. Golongan yang berikutnya yaitu antitusif atau obat penekan batuk. Batuk merupakan respon fisiologis tubuh ketika mengeluarkan sesuatu yang mengganggu saluran pernafasan atau paru-paru. Faktor pengganggu ini bisa dikarenakan mungkin terjadinya infeksi bakteri atau iritasi atau inflamasi, ataupun adanya makanan atau minuman yang memasuki saluran pernafasan dan paru-paru yang bisa menyebabkan batuk. Obat antitusif ini biasa disebut juga dengan istilah obat batuk untuk batuk kering atau batuk yang tidak berdahak. Berdasarkan tempat kerja obat, antitusif dibagi menjadi 2, yaitu antitusif yang bekerja di perifer dan antitusif yang bekerja di sentral. Antitusif yang bekerja di sentral dibagi lagi menjadi golongan narkotika maupun golongan non-narkotika. Yang pertama, yaitu antitusif yang bekerja di perifer. Obat ini menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal yang terjadi di saluran pernafasan. Contoh obat ini yaitu obat-obat anestesi, lidokain, dan demulsen. Obat antitusif yang bekerja di perifer ini secara langsung merupakan bentuk anestesi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi atau mengencerkan lendir dalam saluran nafas. Obat anestesi lokal yang biasa digunakan untuk obat batuk yaitu benzokain, benzil alkohol, fenol, dan garam fenol yang biasa digunakan dalam pembuatan lozenges. Lozenges ini semacam obat yang dipergunakan untuk meredakan gatal atau meredakan masalah di saluran pernafasan. Obat ini mengurangi batuk akibat rangsang reseptor iritan di faring, tetapi hanya sedikit manfaatnya karena mengatasi batuk akibat masalah yang terjadi pada saluran nafas bawah. Lidokain ini juga merupakan anestesi yang diberikan secara topikal, seperti tetrakain, kokain, dan lidokain. Sangat bermanfaat untuk menghambat batuk akibat prosedur pemeriksaan bronkoskopi. Demulsen ini
bekerja melapisi mukosa faring dan mencegah kekeringan selaput lendir. Demosen ini juga merupakan pelarut antitusif lain atau biasa juga dipergunakan untuk lozenges. Secara objektif, tidak ada data yang menunjukkan obat ini memiliki efek antitusif yang bermakna, tetapi karena aman dan memberikan perbaikan secara subjektif pada masalah di saluran pernapasan seperti batuk. Kemudian antitusif yang bekerja sentral. Antitusif ini menekan batuk dengan meninggikan ambang rangsang yang dibutuhkan pusat batuk. Jadi ini bekerja di sentral, bekerja di pusat batuk. Dibagi menjadi golongan narkotik dan non-narkotik. Untuk golongan narkotik ada kodein dan hidrokodon. Kodein merupakan golongan narkotik. Untuk dosis tunggal pada dewasa diberikan 20-60 mg atau 40-160 mg per hari. Efek samping yang terjadi pada kodein ini bisa menyebabkan mual, muntah, konstipasi, pusing, sedasi, palpitasi, gatal-gatal, banyak keringat, dan agitasi. Kalau hidrokodon diberikan secara oral 5-10 mg setiap 6-8 jam atau 0,6 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis yang terbagi menjadi 3-4 kali pemberian sehari. Tidak boleh melebihi 10 mg pemberiannya. Memiliki efek samping yaitu sedasi, kemudian ada pelepasan histamin, konstipasi, dan kekeringan mukosa. Nah, efek samping obat antitusif golongan narkotika ini yang sering terjadi yaitu terjadi penekanan pusat nafas, konstipasi, mual muntah, serta efek adiksi, yaitu efek kecanduan, sehingga diberikan menurut resep dokter. Kalau untuk golongan non-narkotik, antitusif yang golongan non-narkotik ini contohnya adalah dextrometorphan. Pemberian pada dewasa 10-20 mg setiap 4 jam. Pada anak-anak 6-11 tahun pemberiannya 5-10 mg. Pada anak usia 2-6 tahun pemberiannya 2,5-5 mg setiap 4 jam. Ya. Obat ini efektif pada dosis 30 mg setiap 4-8 jam. Berikutnya butamirat sitrat. Ya, pada dewasa diberikan 3 kali 15 ml. Pada anak 6-8 tahun diberikan 2 kali 10 ml. Pada anak usia lebih dari 9 tahun dosisnya 2 kali 15 ml. Berikutnya noskapin. Pada dewasa diberikan 15-30 mg setiap 4-6 jam. Kemudian pada anak usia 2-12 tahun 7,5-15 mg setiap 3-4 jam dan tidak boleh melebihi 60 mg per hari. Efek samping yang muncul bisa menyebabkan pusing, mual, rinitis, alergi akut, dan konjungtivitis atau iritasi atau infeksi pada konjungtiva. Kemudian diphenhidramin, ini yang sering dipergunakan sebagai antitusif. Pada dewasa yaitu 25 mg setiap 4 jam, tidak boleh lebih dari 100 mg per hari. Pada anak usia 6-12 tahun diberikan 12,5 mg setiap 4 jam, tidak boleh melebihi 50 mg per hari. Pada anak usia 2-5 tahun diberikan 6-25 mg setiap 4 jam dan tidak boleh melebihi 25 mg per hari. Diphenhidramin ini memiliki efek samping yaitu mengantuk, mulut kering, hidung kering, dan bahkan menimbulkan rangsangan pada sistem saraf pusat dan memiliki efek antikolinergik, sehingga harus digunakan secara hati-hati pada penderita glaukoma, pada penderita retensi urin, dan pada gangguan fungsi paru. Nah, materi ini juga bisa didapatkan dalam buku ajar farmakologi dalam keperawatan cetakan pertama yang dicetak oleh Kementerian Kesehatan RI, yaitu Pusdik SDM Kemenkes pada tahun 2016.
Sekian materi saya terkait dengan obat saluran pernapasan. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, klik like, dan bisa di-share ke seluruh teman atau kerabat yang ingin mendapatkan materi ini. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.